Pak Anwar Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Pimpinan dan rekan-rekan komisi, sahabat komisi 5 yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu para dirjen dan seluruh jajaran kementerian yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Pak Dirjen izin memperkenalkan diri karena ini rapat kerja saya yang pertama buat Pak Dirjen. Saya Anwar Hafid dari Dapil Sulawesi Tengah, fraksi Partai Demokrat. Melihat apa yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, saya dalami Pak Dirjen. Yang pertama kepada Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Saya tertarik melihat bagaimana penanganan stunting. Karena stunting ini adalah salah satu masalah di negara kita. Saya melihat ada program kegiatan pembangunan sarana air bersih di situ, karena memang salah satu hal yang menjadikan stunting ini tinggi di suatu tempat itu salah satunya adalah masalah ketersediaan air bersih. Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan sedikit. Saya lihat di paparan ini justru kegiatan tahun 2023 itu saya lihat terkena blokir AA itu, Pak. Ini kalau bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan stunting kalau ini masuk dalam blokir itu? Saya tidak mengerti apa maksudnya blokir ini. Padahal ini sangat penting dalam rangka upaya kita untuk menyelesaikan kasus stunting. Sebagai supporting team ya di negara ini adalah Kementerian PDT dalam rangka kita mengentaskan stunting ini di Republik Indonesia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, penguatan kapasitas Pak Dirjen dalam rangka pencegahan stunting di desa itu kira-kira seperti apa? Ini yang ingin saya minta nanti penjelasan karena ini sangat penting. Kira-kira dari Kementerian PDT apa yang akan dilakukan di daerah-daerah itu sehingga sinergitas semua kementerian dalam rangka menuntaskan stunting ini bisa kita melihat dari Kementerian PDT apa yang menjadi bagian dari kementerian ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan desa saya melihat dari Pak Dirjen. Saya melihat capaian kinerja 2022, kemudian 2023. Saya kemarin juga mempertanyakan kepada Pak Sekjen, Pak, soal desa tertinggal dan sangat tertinggal. Saya pertanyakan ke Pak Sekjen kemarin, tapi karena ini ada Pak Dirjen Desa dan Perdesaan, saya ingin kembali mengulang pertanyaan saya Pak Dirjen untuk mempertajam ini. Kira-kira ada enggak roadmap kita yang bisa kami lihat kira-kira sampai tahun berapa desa tertinggal di Indonesia ini bisa tuntas? Tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia ini. Malu juga kita, bangsa yang besar ini terkenal di dunia, tapi masih banyak desa tertinggal. Ini kan salah satu bentuk ketidakadilan pembangunan. Ada desa yang sudah luar biasa maju, tapi masih ada desa yang tertinggal. Nah, kira-kira roadmap dari kementerian ini bagaimana, kira-kira kapan ya, desa tertinggal itu bisa kita entaskan di bumi Indonesia sehingga semua desa minimal lah menjadi desa yang berkembang ya. Tapi jangan ada lagi yang desa tertinggal. Malu kita Pak Dirjen kalau kita bicara hebat-hebat Indonesia, presiden kita presidensi G20, tapi ternyata masih ada desa tidak tertinggal tuh. Saya juga heran ini desa tertinggal bukan baru sekarang, udah lama Pak. Tidak selesai-selesai. Apa kira-kira persoalannya ini? Semua kementerian bekerja untuk ini. Kayak kemarin saya bilang sama Pak Sekjen, kalau saya orang di Kementerian PDT ini, udahlah
jangan terlalu banyak bikin kegiatan, fokus dulu ini. Dalam 5 tahun ini bisa selesai, tidak ada desa tertinggal di Indonesia. Saya angkat jempol buat kementerian ini. Tapi sebanyak apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau desa tertinggal ini setiap tahun masih ada, bilang apa orang, Pak? Berarti tidak ada yang kita buat. Ini saran saya sangat apresiasi banyak sekali kegiatan dari direktorat ini yang alhamdulillah sudah sangat menyentuh desa. Saya hanya tergelitik saja soal ini, Pak. Kapan nih selesai persoalan desa tertinggal di Indonesia? Kasihan desa-desa kita. Dan desa-desa ini secara kasat mata sebetulnya tidak terlalu susah mengentaskan mereka. Infrastruktur yang sangat tertinggal, ya. Pendidikan, kesehatan, air bersih, ya. Kan ini masalah-masalahnya ini. Banyaknya kasus stunting, ya. Persoalan-persoalan kesehatan kan persoalan di sini. Nah, kapan kira-kira bisa kita selesaikan? Jadi kami mohon ada roadmap dari kementerian, dari Dirjen Desa dan Perdesaan untuk kita menyelesaikan. Saya bersyukur memberi apresiasi bahwa banyak desa kita yang sudah maju. Banyak desa kita yang sudah mandiri. Tapi saya tidak bicara di situ, tapi saya bicara bagaimana cara kita. Fokus ke depan ini masih ada di masa kita ini masih ada 2 tahun anggaran 2022-2023, setidaknya Pak Dirjen ada berkurang 50%. Kami di Sulawesi Tengah itu masih ada kurang lebih sekitar 26 desa yang sangat tertinggal. Ini dibutuhkan, memang ini bukan kerja Kementerian PDT semata, tapi butuh sinergitas semua, dan leading sektor adalah Kementerian Desa, saya kira. Kayak kemarin teman-teman protes, sebenarnya Kementerian Desa tertinggal ini tidak ada yang ngurusin ini, Pak. Kalau lihat nomenklatur kementerian ini, tidak ada yang diurusin kementerian ini, kan daerah tertinggal. Harusnya yang disebut Kementerian Desa Tertinggal, jangan Kementerian Daerah Tertinggal. Terlalu besar, Pak, untuk kementerian yang anggaran yang kecil ini mau ngurusin daerah tertinggal. Harusnya desa tertinggal yang diurusin. Tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Pak Dirjen Transmigrasi, ya. Saya kira Dirjen Transmigrasi, saya sependapat tadi dengan Pak siapa yang bertanya di awal, sahabat saya. Transmigrasi ini, Pak, banyak sekali yang baru kita tempatkan. Saya kira kalau transmigrasi yang sudah lama-lama di masa kolonial dan sebagainya, ini sudah banyak yang mandiri, Pak. Kalaupun infrastrukturnya tidak tersedia, saya kira kementerian ini juga perlu ada mekanisme MOU dengan pemerintah daerah, ada jangka waktu pembinaan. Kementerian ini ada jangka waktu pembinaan sehingga tidak selalu disalahkan oleh kementerian. Masa ada transmigrasi 20 tahun masih menjadi tugas kementerian. Tuh. Tapi ada transmigrasi yang baru penempatan yang sampai saat ini belum bisa mandiri. Salah satu persoalannya misalnya kemarin Pak Irjen saya sampaikan soal status tanah mereka. Saya kasih contoh, Pak, mohon dicatat nanti diperiksa, dicek-cek di lapangan. Untuk Pak Dirjen Transmigrasi, ada coba dicek transmigrasi di Kabupaten Morowali. Masih di zaman saya dulu penempatan, itu setengah mati mereka, Pak. Transmigrasi unit UPT Buleleng, unit Bahoea, unit Wosu, dan unit Umpanga ini. Ini masih banyak persoalan tanah, apalagi infrastruktur dan sebagainya. Kemudian ada lagi satu, Pak, transmigrasi Onepute Jaya di Kabupaten Morowali. Ini paling susah, Pak, berada di kontrak karya PT Vale. Sampai hari ini, Pak, kepala desanya itu bolak-balik kemarin. Nanti saya bilang, nanti saya ketemu Pak Dirjen, saya sampaikan. Mereka cari peta transmigrasi, tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Ini tumpang tindih dengan lahan area kontrak karya PT Vale. Kontrak karya nikel, Pak. Kasihan ini mereka, tidak jelas.
Jadi mereka akan sampaikan kepada saya kemarin, Pak Desanya minta kalau bisa peta transmigrasi itu mereka cari Pak, tapi sudah berkali-kali ke kementerian tidak dapat Pak. Saya kira itu Pak Dirjen transmigrasi itu. Kemudian selanjutnya Pak Dirjen pengembangan ekonomi dan investasi. Ya. Saya lihat Pak di paparan ini ada kegiatan-kegiatan yang 2022 sisa anggarannya masih sangat besar. Ya. Ini terjadi di daerah contoh Direktorat Pengembangan Produk Unggulan. Apa sih masalahnya Pak? Masih banyak sekali anggaran. Orang setengah mati cari anggaran ini nggak bisa diselesaikan. Padahal banyak sekali orang butuh anggaran. Ini apa masalahnya ini? Coba dijelaskan deh. Kemudian Satker Dinas PMK Papua Barat, Papua, NTT, Maluku Utara. Ini daerah tertinggal kebanyakan di sini. Tertinggal juga. Kenapa ini anggarannya masih banyak sekali yang sisa? Apa masalahnya? Ini mohon dijelaskan Pak. Supaya kita bisa tahu kendalanya sehingga 2023 ke depan kita bisa antisipasi sehingga tidak terjadi. Ini menjadi perhatian khusus menurut saya. Yang kedua soal BUMDes. Saya orang yang sangat mendukung BUMDes, Pak. Karena itulah pintu masuk kita untuk membangun desa menuju kemandiriannya. Tapi mengelola BUMDes ini memang harus dikelola dari hulu ke hilir. Hulunya itu adalah jangan sampai BUMDes ini hadir karena formalitas. Kalau bisa BUMDes itu lahir dari bawah sebetulnya. Jangan dipaksakan seluruh desa di Indonesia ini harus punya BUMDes. Akhirnya, karena dipaksakan semua harus punya BUMDes, ya sudah BUMDesan yang terjadi di desa. Tidak punya potensi, dipaksakan tuh. Tapi tidak bisa juga dipungkiri, banyak BUMDes yang luar biasa berhasil, Pak. Ya. Nah ini, jadi diperiksa baik-baik dulu dari hulunya. Kemudian pendampingannya, saya setuju Pak. Ini perlu didampingi. BUMDes yang sudah berhasil itu, yang sudah mulai berhasil itu didampingi sebaik-baiknya. Saya kasih contoh misalnya, dulu ada teman saya bupati di Sulawesi Selatan. Luar biasa BUMDesnya Pak. Tapi waktu itu tidak tahu apa sudah BUMDes atau tidak. Waktu itu Bantaeng ya. Kita sering dulu studi banding ke situ. Luar biasa. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Ada juga beberapa BUMDes Pak sekarang yang karena BUMDes ini saya lihat begini, yang gambaran saya ya. BUMDes ini bisa hadir, bisalah besar kalau istilahnya ada supply demand-nya kan di situ. Ada usaha. Dan usaha BUMDes ini namanya juga BUMDes di desa. Biasanya itu harus tersedia dulu lahannya. Kalau tidak ada lahannya, BUMDes ini hanya akan tinggal bendera, hanya akan tinggal. Nah contoh misalnya, sekarang kan Indonesia ini kebanjiran investasi Pak. Ini tolong dipayungi BUMDes sehingga mereka bisa ikut andil di dalam investasi yang begitu besar di Indonesia. Masa urusan suplai telur, ayam, sayur dan sebagainya itu bisa dilibatkan BUMDes dan banyak. Saya banyak sekali BUMDes yang alhamdulillah kita coba kawinkan mereka dengan investasi ini berhasil. Saya kasih contoh Pak, di Kabupaten Morowali itu, salah satu kawasan industri Pak, setiap hari itu memerlukan sayur daun ubi itu, 1 bulan itu 1,2 ton. Ini kalau didampingi BUMDes Sulawesi Tengah itu,
untuk mereka bisa mensuplai ini, luar hidup ini. Hidup ini BUMDes. Jangan cuma BUMDes ini diarahkan terus untuk mengelola uang desa yang kecil itu. Tapi dia harus menuju kepada profesionalitasnya dia. Bisnis to bisnis. Ini yang harus kita arahkan ke BUMDes-BUMDes kita. Itu saran saya soal usaha ini. Nah, kemudian yang terakhir, dari Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, ini sesuai dengan nomenklatur kementerian ini, saya lihat Pak, penyusunan di anggaran 2023 ada penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Direncanakan volumenya 3 rekomendasi kegiatan. Saya ingin mendapatkan gambarannya saja Pak. Daerah tertinggal di Indonesia ini ada berapa lagi? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendorong bersama-sama Pak? Malu juga ya. Kalau tadi ada desa tertinggal, kita malu. Tapi kalau masih ada daerah tertinggal di Indonesia ini, itu memalukan. Di mana-mana sekarang kita hebat. Pak Presiden selalu bilang investasi luar biasa Indonesia ini. Tapi daerah di tingkat tertinggal, Sulawesi Tengah, ada 76 triliun investasi yang masuk tahun 2022. Tapi daerah tertinggal masih ada. Ini problemnya di mana ini? Apakah karena kita ini tidak fokus dalam mengelola anggaran sehingga masih ada status-status seperti ini? Saya berharap sih sebenarnya suatu saat kementerian daerah tertinggal ini bubar. Bukan bubar karena tidak mampu, tapi bubar karena berhasil. Kenapa? Tidak perlu lagi ada daerah tertinggal. Ya sudah, kalau tidak ada daerah tertinggal, ganti nomenklatur. Bukan lagi kementerian daerah tertinggal, tapi kementerian daerah maju atau daerah mandiri. Kan begitu. Malu kita Pak. Jalan tol di mana-mana hebat sekali kita ini Indonesia, tapi masih ada kementerian daerah tertinggal. Ini sebenarnya malu. Ya. Malu bangsa kita ini. Nah, kami di Komisi 5 ini adakan mitra, ada mitra Kementerian Perhubungan, ada mitra Kementerian PUPR yang bisa mensupport supaya daerah tertinggal itu segera entas dari bumi Indonesia. Dulu saya masih bupati Pak, daerah saya termasuk daerah tertinggal. Malu saya kalau pergi kemana-mana dengar di situ. Kalau misalnya saya berhenti jadi bupati, tidak tertinggal lagi daerah saya. Ini kira-kira beberapa hal-hal yang saya sampaikan. Saya sekali lagi terima kasih banyak. Saya tahu persis kementerian ini luar biasa Pak. Orang bilang kementerian ini adalah kementerian yang berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah otaknya? Karena pikirannya terlalu banyak, tapi tenaganya terlalu kecil. Saya tahu Pak Dirjen ini semua orang yang hebat-hebat, yang memikirkan Indonesia, memikirkan desa, daerah, supaya tidak ada yang tertinggal, tapi sayangnya anggarannya kecil sekali. Ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama. Saya mengapresiasi seluruh kegiatan 2022, dan insya Allah 2023 akan lebih baik lagi. Saya kira pimpinan demikian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anwar Rafid. Kemudian yang terakhir ini secara virtual Pak Sumail. Sudah ada Pak Ismail?